Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang apa itu bahasa Arab dan bagaimana sejarah dan asal-usulnya. Kemudian juga pada kesempatan ini juga kita akan membahas sedikit tentang tujuan daripada belajar bahasa Arab, kemudian bagian-bagian atau cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Baiklah. Pertama, bahasa Arab adalah bahasa yang sudah dikenal di masa saat ini. Bahasa Arab adalah bahasa internasional, juga bahasa yang dimiliki oleh orang-orang Islam. Bahasa Arab sudah ada sejak zaman dahulu kala, sudah lama ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan menceritakan atau kita akan membahas sedikit tentang definisi bahasa. Pertama sekali, bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu lambang bunyi yang arbitrter yang digunakan oleh suatu anggota masyarakat untuk menyampaikan keinginannya, maksudnya, tujuannya, dan sebagai alat untuk mengidentifikasi diri. Dalam bahasa Arab, definisi ini sudah dijelaskan zaman dahulu kala oleh seorang ulama besar, ulama lughah yang bernama Ibnu Jinni. Ibnu Jinni dalam kitab Al-Khasa'is menjelaskan bahwa di dalam bab al-lughah ma hadduha, beliau menjelaskan bahwa al-lughah aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an aghradihim. Bahasa adalah aswatun, suatu lambang bunyi yang diungkapkan oleh suatu kaum, suatu masyarakat untuk menyampaikan, untuk mengungkapkan tujuan dan maksud yang ada di hati mereka. Nah, jadi ini adalah definisi yang sangat dakik dari seorang ulama besar Ibnu Jinni dalam kitabnya. Nah, berbicara tentang bahasa berarti kita berbicara tentang suatu bangsa. Seperti halnya bangsa Indonesia ya, tidak terlepas dari bahasa Indonesia. Juga demikian pula bahasa Arab. Bahasa Arab tidak terlepas dari bangsa Arab. Jika kita ingin mengetahui asal-usul atau sejarah bahasa Arab, maka kita akan kembali lagi kepada asal-usul bangsa Arab. Taib. Bangsa Arab atau al-Arab umuman terbagi kepada tiga. Ya, terbagi kepada tiga. Yang pertama dinamakan dengan al-Arab al-Ba'idah. Kita tarik. Yang kedua dinamakan al-Arab al-Aribah. Dan yang ketiga dinamakan dengan al-Arab al-Musta'ribah atau al-Arab al-Mu'taribah. Nah, kita akan jelaskan masing-masing dari al-Arab ini, bangsa Arab. Bangsa Arab yang pertama dinamakan dengan al-Arab al-Ba'idah. Apa itu al-Arab al-Ba'idah? Al-Arab al-Ba'idah seperti namanya sendiri adalah bangsa Arab yang sudah punah. Ya. Dan kisah-kisah mereka dapat kita lihat dan dapat kita baca di dalam Al-Qur'an. Seperti halnya kaum Ad. Kaum Ad adalah salah satu kaum atau bangsa Arab al-Ba'idah yang sudah tidak ada lagi
atau keturunannya di muka bumi ini. Mereka sudah punah. Yang kedua dinamakan dengan Al-Arab Al-Aribah. Bangsa Arab Al-Aribah ini adalah bangsa Arab asli yang awalnya itu mereka tinggal di daerah Sungai Efrat atau Sungai Tigris. Kemudian mereka hijrah ke Yaman, ya. Mereka hijrah ke Yaman dan mereka adalah keturunan dari Ya'qub bin Al-Qahtan. Sehingga bahasa Arab atau bangsa Arab ini disebut juga dengan bangsa Al-Qahtaniyun. Mereka disebut juga dengan bangsa Al-Qahtaniyun, keturunan dari Qahtan. Mereka menempati daerah Yaman. Oleh karenanya, kalau kita baca literatur Arab, maka kita akan menemukan bahwa asli bangsa Arab adalah orang Yaman. Mereka mengatakan keturunan Qahtan. Kemudian setelahnya ada bangsa Arab yang ketiga yang dinamakan dengan bangsa Arab Al-Musta'ribah. Bangsa Arab Al-Musta'ribah ini adalah bangsa Arab yang bukan bangsa Arab. Mereka adalah orang ajanib, orang a'ajim yang bukan asli Arab, kemudian hijrah atau pindah ke Arab. Mereka adalah keturunan dari Nabi kita, Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam. Mereka adalah keturunan dari Nabi Ismail, yang salah seorang bahasa ini atau bangsa ini dinisbatkan kepada Adnan, adalah salah seorang dari keturunan Nabi Ismail. Maka mereka juga disebut dengan bangsa Al-Adnaniyun. Mereka juga disebut dengan bangsa Al-Adnaniyun atau keturunan dari Adnan. Nah, jadi dengan mengetahui ini kita juga mengetahui asal atau asal muasal bahasa Arab. Nah, bahasa Arab sendiri adalah termasuk dalam keluarga bahasa Semit, atau dalam bahasa Arab disebut dengan bahasa Samiyah. Ini mungkin pembahasan yang agak tinggi, mungkin jarang didengar oleh orang banyak. Pembagian ini adalah pembagian seorang mustasyriq atau orientalis. Dia mengkaji ilmu bahasa, mengatakan bahwa bahasa di dunia ini terdiri dari 3 muasal, yaitu keturunan dari Nabi Nuh. Ada Sam, ada Ham, ada Yafith. Dan bahasa Arab merupakan keturunan atau turunan dari bahasa Sam. Makanya dalam istilah disebut Semet atau Semik atau Semetik, itu adalah bahasa keturunan Samiyah. Nah, bahasa Samiyah ini banyak. Ada bahasa Akkadiyah, ada Al-Asyuriyah, Aramiyah, ya, dan banyak bahasa. Bahkan bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi juga merupakan bahasa Semik. Bahasa Arab juga terbagi. Nah, sekarang karena kita sudah melihat peta pembagiannya, sehingga Al-Aribah atau keturunan dari Nabi Ismail atau Al-Aribah keturunan dari Ya'qub bin Qahtan ini, mereka menempati Yaman. Yaman itu terletak di selatan, ya, di bawah. Maka ada istilah dalam bahasa Arab selatan. Nah, inilah mereka. Kemudian kalau kita lihat Musta'ribah keturunan dari Nabi Ismail ataupun yang dinamakan dengan Adnaniyun, posisi mereka terletak di kawasan tengah atau utara Jazirah Arab. Mereka terletak di Hijaz, lebih tepatnya di Mekah. Maka ada istilah bahwa mereka juga dinamakan dengan bahasa Arab Asyamaliyah, bahasa Arab utara. Nah, inilah sekilas tentang asal usul atau asal muasal adanya bahasa Arab. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya.
Nah, apa fungsi atau tujuan kita belajar bahasa Arab? Nah, belajar bahasa Arab adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Ya, karena bahasa Arab itu dipakai di semua lini kehidupan seorang muslim, dari Al-Quran, dari hadis, dari tata cara beribadah, dari kitab-kitab, semuanya berasal atau berbahasa Arab. Nah, berbicara tentang bahasa Arab maka tidak terlepas dari Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Di dalam Al-Quran ada 11 ayat yang menceritakan tentang bahasa Arab ini sendiri, bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Salah satunya dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf Allah berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian atau agar kamu mengerti. Nah, dalam surat yang lain, dalam surat Asy-Syura, Allah juga berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin." Bahwa Al-Quran itu diturunkan kepadamu dari Tuhan semesta alam, diturunkan oleh Ruhul Amin, oleh Jibril alaihissalam, ala qalbika, kepada atau ke dalam hatimu wahai Muhammad, agar kamu menjadi orang-orang yang memberi peringatan. Al-Quran diturunkan dengan lisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, dan ada banyak ayat-ayat lainnya yang menceritakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, jadi tujuan pertama atau utama seorang muslim untuk belajar bahasa Arab adalah untuk mempelajari atau memahami Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, kemudian ada hukum mempelajari bahasa Arab. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtidha' Shiratal Mustaqim menjelaskan bahwa ada hukum untuk mempelajari bahasa Arab. Beliau berkata dalam kitabnya, wa anna nafsal lughah al-arabiyyah fardun wa ma'rifatuha fardun wa anna fahmal kitabi was sunnati fardun wa la yatimmu bihi wa la yufhamu illa bifahmi al-lughah al-arabiyyah wa ma la yatimmu illa bihi fahuwa wajib. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtidha' Shiratal Mustaqim pernah menjelaskan bahwa hukum mempelajari bahasa Arab, bahwa bahasa Arab itu sendiri adalah bagian dari agama. Ya, dia hukumnya, mempelajarinya hukumnya wajib. Karena mengapa demikian? Karena kitab dan sunnah, ya, Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi dan hadis-hadis itu mempelajarinya wajib. Nah, ini kalau dinamakan dalam ada istilah mantik namanya, ini dinamakan dengan lazim, at-talazum, atau dengan mempelajari Al-Quran dan sunnah hukumnya wajib. Dan kita tidak bisa memahami Al-Quran dan sunnah kecuali dengan belajar bahasa Arab. Jadi kesimpulannya, premisnya adalah belajar bahasa Arab itu wajib. Nah, karena ada kaidah ma la yatimmu illa bihi fahuwa wajib. Nah, sesuatu yang wajib jika tidak didapati dengan cara yang lain kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Nah,
ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah, kemudian ini adalah hukum mempelajari bahasa Arab. Kemudian ulama menjelaskan ada yang hukumnya fardu ain, ada juga fardu kifayah. Ada mempelajari bahasa Arab itu adalah kewajiban bagi seorang muslim, ada juga merupakan cuma fardu kifayah, cuma boleh atau dilakukan oleh sebagian orang saja, seperti ya ulama-ulama yang mempelajari seluk-beluk dalam bahasa Arab. Jadi intinya bahwa seorang muslim itu harus dan ya wajib untuk mempelajari bahasa Arab, karena semua seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa semua lini kehidupan seorang muslim itu dikelilingi oleh bahasa Arab, ya, dari ibadah, dari sholat, dari doa-doa, semuanya dalam bahasa Arab. Nah, kemudian tujuan mempelajari bahasa Arab secara garis besar ada 3, ya, dan kita masih di yang pertama. Tujuannya adalah untuk memperdalam ilmu agama atau untuk agama, ya, dan terlebih lagi untuk menghafal Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, karena bahasa Arab ini memudahkan kita memahami Al-Quran, otomatis juga kita juga dapat menghafalnya dengan mudah. Kemudian masih ada kaitannya dengan Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran, mentadabburi ayat-ayatnya. Nah, ini dalam bahasa Arab, bahwa mempelajari atau memahami Al-Quran, kita dapat memahami Al-Quran dengan bahasa Arab, tetapi mentadabburi ayat-ayatnya itu adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada memahami atau mengerti dari Al-Quran itu sendiri, karena tadabbur itu adalah tingkatan yang tertinggi daripada kita bermuamalah dengan Al-Quran. Tingkatan yang pertama itu adalah membacanya, tilawah atau qiraah. Tingkatan yang kedua dari bermuamalah dengan Al-Quran adalah menghafalnya. Tingkatan ketiga memahami artinya. Tingkatan keempat adalah mentadabburi ayat-ayatnya. Dan seorang muslim, mustahil bagi seorang muslim untuk mentadabburi ayat-ayatnya, wa huwa la yastati'u an yuqima an yufarriqa bainal jumlah al-ismiyah wal jumlah al-fi'liyah. Sedangkan seorang muslim, bagaimana seorang muslim mentadabburi ayat-ayat Allah sedangkan ia tidak bisa membedakan mana jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyah, mana kalimat yang didahului oleh isim, mana kalimat yang didahului oleh fi'il. Itu saja tidak bisa. Bagaimana seseorang dapat mentadabburi ayat-ayatnya? Nah, tujuan ini ada ataupun yang dinamakan dengan tujuan mentadabbur ayat-ayatnya yang kita sebutkan tadi tidak terlepas dari bahasa Arab. Pernah ada athar dari Qais atau yang disebut dengan Abu Abdullah. Mereka dan teman-temannya pernah menginap di rumah seorang ulama, ya, Hasan Al-Basri. Nah, di suatu malam Hasan Al-Basri bangun, kemudian sholat. Kemudian para sahabat-sahabat ini mendengar Hasan Al-Basri ketika ia sholat. Ia membaca satu ayat terus-menerus. Ia baca ayat itu sampai fajar, sampai waktu subuh. Ia membaca ayat wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ia membaca ayat-ayat ini terus-menerus. Ya, ayatnya artinya wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang kamu pinta, yang kamu mohon. Wa in ta'uddu ni'matallah, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan pernah atau tidak akan dapat menghitungnya. Di pagi hari para teman-temannya ini, Abu Abdullah bertanya kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, mengapa engkau membaca ayat ini terus-menerus? Apa yang jawaban Hasan Al-Basri? Jawabannya sangat dahsyat, ya. Bagaimana seorang ulama ini menjawab pertanyaan ini? Beliau berkata,
ketika aku membaca ayat ini, maka aku tidak bisa menengadahkan pandanganku ataupun tidak menundukkannya, tetapi melainkan bahwa nikmat-nikmat Allah terlintas di hadapan mataku. Ia membaca ayat ini, kemudian nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya itu terlintas di matanya, sehingga ia baca terus menerus, banyak nikmat-nikmat yang melalui di matanya, dan ia tidak bisa menghitung nikmat-nikmat itu sampai subuh. Ini bagaimana seseorang yang paham dengan bahasa Arab ketika membaca Al-Quran, maka ia akan merasakan hal yang berbeda tentunya daripada orang-orang yang hanya membaca dari arti maupun terjemahannya saja. Kemudian kita lanjut lagi, tujuan dari belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab juga memahami agama, ya, untuk memahami agama selain dari Al-Quran, juga untuk memahami agama Islam, karena literatur agama Islam itu semuanya berbahasa Arab. Jadi mustahil seseorang belajar agama tapi tidak bisa bahasa Arab, ya. Mustahil orang yang dinamakan ustadz itu tidak bisa bahasa Arab, karena semua literatur agama ini berbahasa Arab, ya. Kemudian tidak lupa pula bahwa selain belajar bahasa Arab ini untuk agama, ya, seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, ada juga tujuan bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu untuk ilmu lughah atau fiqhul lughah, belajar bahasa Arab untuk bahasa Arab itu sendiri. Nah, ulama-ulama terdahulu setelah menulis bahasa Arab, ya, menulis kaedah-kaedahnya sehingga menjadi suatu ilmu yang sistematis. Kemudian ulama tersebut mengkaji bahasa Arab. Apa rahasia di balik kalimat ini? Mengapa kalimat ini ada 3 huruf, ada 4 huruf, ya? Apa asal usul bahasa itu? Bagaimana kalimat ini muncul? Ini adalah belajar bahasa Arab untuk bahasa Arab itu sendiri. Ini tujuan yang kedua secara garis besar. Tujuan yang ketiga adalah dinamakan dengan siasa atau iqtisadiyah. Ada tujuan politik ataupun ekonomi, karena dalam bahasa Arab juga digunakan oleh banyak negara di Arab. Ada 25 negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa negara. Jadi ada sekitar 257 juta orang yang native bahasa Arab, an-natiq bil lughah al-arabiyyah. Mereka adalah orang yang penutur bahasa Arab asli. Di samping itu ada tujuan-tujuan lain dari bahasa Arab, ya, tujuan ekonomi, ya, ada meluasnya lapangan kerja dengan adanya bahasa Arab. Kemudian khazanah keilmuan juga meluas dengan adanya bahasa Arab. Ini adalah merupakan siasah al-lughawiyah, ada suatu siasat atau politik dalam berbahasa. Seperti juga kita dalam bahasa Indonesia, ya, kita dituntut untuk bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, ya, di pemerintahan ataupun di lini-lini pemerintahan begitu. Kemudian kita sudah membahas apa saja tadi? Yang pertama kita sudah bahas tentang definisi bahasa, ya. Kemudian kita sudah membahas asal usul bahasa Arab, ya, ini tidak terlepas dari 3 ini. Kemudian kita sudah membahas tujuan atau maksud kenapa kita sebagai seorang muslim mempelajari bahasa Arab. Kemudian kita kembali lagi ke cabang-cabang atau ilmu-ilmu bahasa Arab. Ilmu-ilmu bahasa Arab ini sangat banyak, ya. Ilmu bahasa Arab ini sangat luas, sehingga dari 1400 tahun yang lalu sudah dipelajari sampai sekarang. Oleh karenanya banyak cabang-cabang atau ilmu-ilmu dalam bahasa Arab. Yang pertama saya akan tulis ada sebagian dari ilmu-ilmu bahasa Arab. Yang pertama sekali adalah
ada nahwu dan sorof. Ada, nah, dalam cabang bahasa Arab ada, ataupun dalam ilmu-ilmu bahasa Arab ada banyak ya, ada banyak cabang-cabang keilmuan dalam mempelajari bahasa Arab. Dan yang paling utama ataupun dasar dari semua itu adalah nahwu dan sorf. Nahwu dan sorf ini adalah pondasi awal agar seseorang dapat mengerti atau dapat mempelajari bahasa Arab. Karena tanpa keduanya maka seorang tidak akan bisa mempelajari bahasa Arab. Nahwu dan sorf itu juga dinamakan dengan tata bahasa atau gramatikal bahasa Arab, ya. Dan ini sangat penting dalam bahasa Arab, dan pembahasan yang paling banyak dalam bahasa Arab itu ada di nahwu dan sorof ataupun di kaidah di nahwu dan sorof. Ya, ini hanya sejarah atau ringkas, secara ringkas saja. Ya. Kemudian ada ilmu al-ma'ani, ada ilmu al-bayan, ada ilmu al-badi'. Yang ketiga ilmu ini dipelajari di ilmu al-balaghah. Dipelajari di balaghah. Nah, ini sudah tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar kaidah. Nah, kemudian ya ini kita mungkin dipelajari ketika kita sudah menguasai nahwu dan sorof. Nah, ini adalah tingkatannya sudah untuk mencapai sastra, gitu ya. Kemudian ada ilmu arud dan ada ilmu al-qafiyah. Arud dan qafiyah ini adalah suatu ilmu agar seseorang dapat menyampaikan atau mentakbir bahasa Arab dalam bentuk puisi, dalam bentuk syair-syair dalam bahasa Arab. Ya. Jadi seseorang jika ingin membuat syair, membuat puisi dalam bahasa Arab harus menguasai ilmu ini, arud dan qafiyah. Ya. Ya, karena misalnya di arud dan qafiyah ada namanya buhur, ada buhur khaliliyah namanya. Ada contohnya seperti ini. Ada syair yang berbunyi seperti ini, likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu fala yugharra bi tibil 'aishi insanu. Dalam ilmu arud dan qafiyah, syair ini dapat dipecah menjadi beberapa suku kata. Mereka dalam syair ini mereka memakai ini ketika Andalus jatuh atau runtuh, ya, orang Andalus keluar dari Spanyol, maka ada kata-kata yang dapat dipecah dari syair ini. Likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu. Itu memakai bahar al-basit. Basit tam ini. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Nah, ini dipelajari di arud dan qafiyah. Likulli syai'in idza ma tamma nuqsamu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Nah, jadi tidak terlepas dari kaidah-kaidah ini, dari bahar ini, ya. Ini adalah salah satu contoh dari ilmu arud dan qafiyah. Dan ini mungkin tidak dipelajari di jenjang-jenjang sekolah, ya. Ini untuk orang Arab tersendiri, biasanya dipelajari di kampus ataupun ketika mereka sudah mahir dalam ilmu nahwu dan sorof dan ilmu balaghah ini, ya. Kemudian dalam bahasa Arab ada juga ilmu aswad wal lahjat. Aswad adalah ilmu, kalau dalam kita itu ilmu fonologi atau ilmu phonetics, ilmu tentang bagaimana suara-suara itu atau makharijul huruf itu dapat digunakan sebagai suatu ilmu. Misalnya di mana huruf ini keluar, ya, huruf ba dari mana, kemudian sifat-sifatnya bagaimana, kemudian ini ada berapa makta, ya, ada berapa suku kata yang keluar. Nah, ini kita pelajari di aswad. Kemudian ada dalam bahasa Arab itu lahjat. Lahjat ini dalam bahasa kita mungkin diserap dalam bahasa Indonesia juga, lahjat, ya. Lahjat itu dialek atau aksen. Nah, ini bahasa Arab itu terdiri dari banyak lahjat-lahjat. Ada lahjat Mesir, ada lahjat
Maghrib, Maroko, ada lahjat Saudiyah, ada apa lahjah-lahjah Arab Saudi, ada lahjat Irak, ada lahjat Syria atau Syam, ya. Jadi ada perbedaan dalam mengucapkan bahasa Arab. Dan ini tidak dipelajari di sekolah di sekolah, tapi kadang kita mempelajarinya di ketika kita bersosialisasi di masyarakat. Misalnya ini saya kasih contoh. Misalnya madza itu adalah bahasa baku, ya, dalam bahasa Arab yang berarti apa. Ketika kita pergi ke Arab Saudi, maka kita tidak akan mendengar di pasar-pasar orang akan bertanya dengan madza, tapi mereka akan mengatakan ish, ya, ish. Kalau kita pergi ke daerah Khalij, ya, Khalij itu seperti Kuwait, Bahrain dan semacamnya, maka kita akan mendengar shunu. Shunu, nah, itu bermakna apa? Kalau kita pergi ke Syam, ke daerah Syria atau ini, kita akan mendengar, atau Irak, ya, kita akan mendengar shu. Nah, ini adalah perbedaan lahjat yang maknanya itu sama, tetapi dalam bentuk pengucapan berbeda-beda. Dan ini bukan kebiasaannya, bukan bahasa baku, tetapi juga ada dalam kajian bahasa Arab itu ada perbedaan. Dalam bahasa baku sendiri ada perbedaan lahjat, ya. Ada namanya lughah an, ya. Ada lughah namanya ada lughah fusha, ada lahjat-lahjat yang berbeda. Nah, ini dipelajari dalam ilmu lahjat. Nah, mungkin tidak kita pelajari di sekolah, ya. Ya, ini terlalu tinggi untuk kita. Kemudian ini sebagai wawasan saja. Kemudian ada ilmu ma'ajim. Ilmu ma'ajim adalah ilmu metode seorang ulama, seorang muallif menulis kamus-kamus dalam bahasa Arab dan cara mencarinya. Jadi misalnya ada kalimat al-Arab. Nah, itu bagaimana kita cari di kamus. Nah, ini ada metode-metode yang diajarkan di al-ma'ajim ini. Kemudian ada qawaidul imla. Ada dalam bahasa Arab itu bagaimana tata cara menulis yang benar, ya. Ini hamzah ini di bawah atau di atas, ya, atau di atas waw atau di atas ya. Ini ada tata cara menulis dengan benar, di mana titik, di mana koma, ya, seperti bahasa Indonesia juga. Ya, semua bahasa ada tata cara penulisannya. Dan ada banyak cabang-cabang atau ilmu-ilmu bahasa yang lain yang tidak bisa kita sebutkan sekarang, ya, karena ini hanya sebagai wawasan. Yang maksud, yang tujuan yang ingin saya sampaikan bahwa belajar bahasa Arab berarti belajar banyak keilmuan ini, ya. Tapi kita dapat mempelajarinya dengan dasarnya dulu, ya. Kita harus belajar dasarnya dulu, baru kita dapat mempelajari ini semua. Nah, maka bahasa Arab yang luas ini dapat kita gunakan untuk membantu agama kita untuk mempelajari Al-Quran, memahaminya, ya, dan mentadabburi ayat-ayatnya. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita akan langsung masuk ke kaidah, ya, ke nahwu dan sharaf. Kemudian diselingi dengan pembahasan-pembahasan yang menarik lainnya, insya Allah. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Hadanallah wa iyyakum. Kita cukupkan sampai saat ini. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wassadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.